Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini ibu masih melanjutkan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, tentunya di kelas 4. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa. Jangan lupa diikuti doanya dan diangkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah. Aku rela Allah Tuhanku. Wabil islami dinah, Islam agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, Muhammad menjadi nabi dan rasulku. Wabil Qur'ani imamah, Al-Quran menjadi pedomanku. Wabil Ka'bati kiblatan, Ka'bah menjadi kiblatku. Wabil mu'minina ikhwana, dan orang-orang beriman saudaraku. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kepadaku kecerdasan. Rabbi yasir wala tu'asir. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan jangan engkau berikan kesulitan. Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Ya Allah, lengkapilah dengan kebaikan. Hanya engkaulah ya Allah yang maha penyayang. Amin. Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar materi tentang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, kita lihat sama-sama dalam surat Al-Anbiya ayat 107 dikatakan, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an memuji keagungan dan keluhuran akhlak Rasulullah. Sungguh dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik, ucapan beliau yang lemah lembut, juga santun perbuatannya menjadikan beliau berwibawa di tengah-tengah para sahabat dan juga umatnya. Kemuliaan akhlaknya tidak hanya dirasakan oleh sesama manusia, namun juga dirasakan oleh hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Inilah bukti bahwa Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak dan rahmat bagi seluruh alam semesta. Yang pertama adalah kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan bermasyarakat. Apa saja yang dilakukan oleh beliau? Kita lihat. Yang pertama adalah memperbaiki perekonomian masyarakat. Apa saja yang dilakukan oleh beliau? Kita lihat. Ternyata Rasulullah ketika usia 20 tahun, beliau memperkasai perjanjian damai dalam urusan perdagangan yang disebut dengan Hilf al-Fudul. Tujuannya adalah untuk membantu orang-orang yang lemah dan teraniaya agar tidak dirugikan dalam perdagangan serta membantu mereka dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Mekah. Selanjutnya, Rasulullah juga mengajarkan kepada umatnya akan pentingnya tenang dan juga khusyuk dalam beribadah. Lalu, apalagi yang dilakukan oleh Rasulullah? Kita ikuti. Nah, setelah diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW mengajak masyarakat Quraisy agar meninggalkan cara hidup, adat istiadat, dan juga kepercayaan jahiliyah mengganti dengan ajaran Islam. Tentunya dalam menyampaikan dakwahnya, Rasulullah ini selalu mendapatkan tekanan dari kaum Quraisy. Tetapi lagi-lagi Rasulullah dan para sahabatnya tidak sekali gentar dan malah terus semangat untuk memperjuangkan ajaran agama Islam. Dan ketika di kota Madinah, Nabi Muhammad SAW mulai menerapkan sistem perekonomian dengan membentuk Baitul Mal dan juga melarang praktik riba dalam jual beli. Nah, ini adalah yang dilakukan oleh Rasulullah dalam memperbaiki perekonomian masyarakat ketika itu. Yang kedua, Rasulullah sayang kepada sesama. Yang pertama adalah beliau sayang kepada anak-anak. Ketika itu Rasulullah sering memangku anak para sahabat dan juga menggendongnya.
Begitu pula terhadap anak-anak para sahabat yang lain dan juga cucunya. Yang kedua, sayangnya beliau kepada pelayannya. Salah satunya adalah Anas bin Malik yang merupakan pelayan beliau selama 10 tahun. Selama Anas bin Malik menjadi pelayan beliau, Rasulullah tidak pernah memarahi ataupun membentaknya. Dan yang ketiga, Rasulullah adalah seorang yang selalu mengasihi orang yang lemah. Nabi Muhammad SAW sangat mengasihi orang yang lemah dan beliau memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menjaga dan melindungi kaum yang lemah. Sehingga waktu saat itu ada sahabat yang datang kepada Rasulullah mengadukan bahwasanya hampir saja kali ini saya tidak mengikuti sholat jamaah. Kenapa? Setelah diketahui ternyata imam tersebut terlalu lama bacaan sholatnya. Sehingga seorang tadi mengadukan kepada Rasulullah terlalu berat karena saya sedang sakit. Akhirnya Rasulullah menegur imam tadi dan memberitahukan bahwasanya ketika ada sholat berjamaah atau sholat bersama-sama untuk meringankan bacaannya, karena tidak tahu ada jamaah yang sedang sakit atau ada jamaah yang memiliki keperluan lain. Dan yang keempat, Rasulullah terkenal dengan seorang yang pemurah, dermawan dan juga pemaaf. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling murah hati dan dermawan. Beliau tidak segan jika bertemu dengan siapapun jika memerlukan bantuan beliau. Nah, berikut tadi adalah kepribadian Nabi Muhammad dalam kehidupan bermasyarakat. Akhlak beliau yang baik, akhlak beliau yang sangat terpuji menjadi panutan untuk kita semua. Yuk kita ikuti akhlak Rasulullah sebagai cerminan kita, sebagai tauladan kita untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.